Shalom, damai di hati. Marilah kita memulaikan ibadah kolom Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya. Sambil berdiri kita memuji Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 355 ayat 1, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita kan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Tahbisan. Ibadah kolom 1 hingga 6 Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya ditahbiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Pujian, Kidung Jemaat 242 ayat 1, muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Pengakuan dosa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, anak Allah yang hidup, Allah yang kami sembah siang dan malam. Saat ini Tuhan, sekalipun kami dibatasi oleh jarak dan tempat, namun kami memiliki iman yang sama, bahwa ketika kami bersekutu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mohon ampun atas semua dosa dan kesalahan kami, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, dan layakkanlah kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa permohonan kami. Amin. Efesus 1 ayat 7 dan 8 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kita menyanyi Kidung Jemaat 383 ayat 1, sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya.
Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Kita akan masuk dalam doa pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang di hadirat-Mu. Kami hendak membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Karuniakanlah kami hikmat dan kebijaksanaan, serta penuhi hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca itu bisa kami mengerti dan memahami, bahkan berbuah lewat perkataan, sikap, tindakan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami. Amin. Pembacaan Alkitab kita saat ini terdapat di dalam kitab Keluaran 20, ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita sambut dengan menyanyi Kusuka Menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Saudara-saudara yang saya sapa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, 10 perintah Taurat ini yang disampaikan Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa pada zaman dahulu, di mana bangsa Israel terus diperbudak oleh Mesir. Namun karena kasih Allah, Allah datang menolong bangsa Israel, hingga pada akhirnya bangsa Israel masih melihat mujizat Tuhan Allah ketika keluar dari tanah Mesir dan bebas dari yang namanya perbudakan. 10 perintah Taurat tersebut tidak hanya berlaku untuk bangsa Israel, namun juga hal ini berlaku bagi kita manusia hingga saat ini. Perintah yang pertama, akulah Tuhan Allahmu,
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah ini memiliki arti bahwa kita tidak boleh meletakkan diri atau menyandarkan diri, bahkan berharap pada kuasa yang lain. Karena kita sudah memiliki satu Allah, yaitu Bapa yang ada di sorga. Dialah satu-satunya Allah yang patut kita sembah dan muliakan. Dialah Allah yang hidup, yang membawa kita kepada pembebasan. Mintalah kepada Tuhan, maka pasti kamu akan diberikannya kepadamu. Dan jangan berharap kepada ilah-ilah yang lain. Perintah yang kedua yaitu, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di dalam bumi. Saudara-saudara yang saya sapa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada zaman dahulu, banyak kekuatan mistis yang masih dipercaya oleh masyarakat. Hal ini juga berlaku hingga sampai saat ini, di mana masih banyak masyarakat yang menyembah pohon, batu, bahkan patung-patung. Penyembahan patung merupakan perbuatan menyimpang, tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah. Sebagaimana tertuang dengan jelas pada ayat ini, dalam Keluaran 20 ayat 4 hingga 6, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudara-saudara, perintah yang ketiga yang berbunyi, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Maksud perintah Tuhan yang ketiga antara lain, yaitu sebagai pemberitahuan bahwa kita harus menghormati Tuhan. Kita harus menjaga kekudusan nama Tuhan. Sebutlah nama Tuhan di saat yang tepat. Misalkan saat kita berdoa. Dan jangan pula menyebut nama Tuhan saat kita melakukan perbuatan dosa. Sebagai umat Kristen, kita dituntut untuk melindungi nama Tuhan. Terutama dalam segala hal yang kita disalahgunakan. Jangan pernah menggunakan nama Tuhan untuk keuntungan diri sendiri. Utamakanlah untuk melakukan segala sesuatu demi kemuliaan nama Tuhan. 10 perintah Taurat dikenal juga dengan 10 firman Tuhan. Artinya ialah satu kumpulan yang berisi tentang etika yang harus dilakukan dalam menjalankan hidup sebagai orang Kristen. Perintah yang selanjutnya yaitu, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat atau hari Tuhan. Maksud dari perkataan tersebut antara lain, kita sebagai umat Kristiani menyediakan waktu yang dikhususkan untuk Tuhan, menyediakan waktu untuk merenungkan makna dan tujuan hidup kita di hadapan Tuhan, agar kita dapat menemukan apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan lupa untuk selalu rajin beribadah, jangan lupa untuk selalu berdoa dalam segala hal, dalam segala situasi, dan tetap mengandalkan Tuhan senantiasa, seperti yang Tuhan perintahkan. Perintah yang selanjutnya yaitu, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kita memang dituntut untuk menghormati sesama. Namun sesama pertama yang harus kita hormati adalah kedua orang tua. Mengapa? Karena mereka lah yang telah berjasa membesarkan kita hingga sampai saat ini. Mereka yang telah berjuang untuk menafkahi dan memenuhi apa yang kita inginkan. Orang tua adalah sosok yang paling mengerti kondisi kita saat ini. Orang tua juga diutus Allah untuk merawat kita, membesarkan kita, menuntun kita kepada rencana-rancangan yang telah Tuhan tetapkan ketika kita masih ada dalam kandungan. Sebagaimana Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Perintah selanjutnya yaitu, jangan membunuh. Sebagai seorang Kristen, kita harus menghargai hidup sesama kita. Kita dituntut tidak merencanakan perbuatan jahat untuk menghancurkan sesama manusia, yang adalah juga makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Manusia adalah rupa dan gambaran Tuhan Allah sendiri. Walaupun kadang-kala kerap kali kita disakiti oleh sesama kita dituntut untuk mengampuni dosa mereka. Jangan merancangkan
masalah, merancangkan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan, termasuk membunuh. Ingat, Matius 6 ayat 14 dan 15 berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu." Perintah yang ketujuh yaitu, jangan berzinah. Apa yang dikehendaki Allah lewat perintah yang ketujuh ini? Kita manusia harus selalu menjaga kesucian dirinya, termasuk menjaga kesucian tubuhnya. Karena anggota tubuh kita gunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bukan untuk melakukan perbuatan cabul alias seksual. Menjauhi percabulan, karena perbuatan ini sangat dibenci oleh Tuhan. Terlebih lagi jika keduanya belum terikat sebagai suami istri. Menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang mengarah kepada pornografi. Berkatalah sewajarnya, tanpa mengandung unsur yang tidak senonoh. Perbuatan zina ini ditujukan juga untuk seluruh umat manusia, terutama kepada mereka yang berpacaran atau bahkan yang sudah memiliki keluarga. Hormatilah pasanganmu, dengan demikian kamu juga telah menghormati Tuhan. Karena pasanganmu itu adalah anak Tuhan yang mulia. Perintah selanjutnya yaitu jangan mencuri. Arti dari perintah jangan mencuri antara lain, kita harus selalu menghargai apa yang menjadi milik orang lain. Selalu mensyukuri apa yang kita miliki. Walaupun mungkin jumlah kita lebih sedikit dibandingkan orang lain, namun kita senantiasalah untuk selalu bersyukur. Mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita, itulah yang Tuhan inginkan. Jangan mencuri. Jangan pernah lakukan itu. Syukuri apa yang ada di dalam kita. Dan ingatlah, masih banyak orang lain yang hidupnya mungkin jauh di bawah kita. Oleh karena itu, Tuhan selalu mengingatkan untuk selalu senantiasa bersyukur dalam segala hal. Perintah yang ke-9 yaitu jangan mengungkapkan saksi dusta tentang sesamamu. Arti dari perintah ini adalah bahwa kita harus selalu berkata jujur. Ingat, kejujuran itu mahal harganya. Biarlah kita dibenci oleh manusia hanya karena kejujuran, asalkan kita jangan dibenci oleh Allah. Selalu menjaga dan memperjuangkan kebenaran. Tolaklah bayaran ketika seseorang memintamu untuk berbohong. Uang itu dicari dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang licik seperti berbohong. Mulutmu adalah harimaumu. Jagalah mulut kita sebaik-baiknya. Berkatalah apa adanya. Jangan melebih-lebihkan atau menguranginya. Kalau kamu tidak menjaga mulutmu, bukan hanya orang lain saja yang akan rugi, akan tetapi kamu juga yang akan dirugikan. Jagalah hubungan kita dengan sesama, terutama yang berkaitan dengan nasib hidupnya. Walaupun berkata jujur itu sangat sulit, berlatihlah dari sekarang. Ingatlah, Allah bisa karena biasa. Dengan membiasakan hidup jujur, maka ini akan menjadi kebiasaan hingga kita tua nanti. Dan perintah yang terakhir yang ke-10 ialah jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Yang harus dilakukan manusia pada perintah yang ke-10 ini antara lain, mampu menguasai keinginan. Karena dengan demikian, kamu tidak akan pernah bermaksud untuk mengingini milik orang lain. Karena kamu telah bersyukur atas segala sesuatu yang kamu miliki. Dapat menyelaraskan tindakan, kata, hati nurani, itulah yang terbaik. Sebab dosa bukan hanya sebuah tindakan, tapi dosa bisa bersumber dari pangkal hati nurani. Ingatlah itu. Demikianlah 10 perintah Allah yang harus kita taati dalam hidup. Hiduplah sesuai dengan perintah Tuhan dan ajaran Tuhan. Amin. Marilah kita memberi persembahan sebagai respon kita atas berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi, "Sudahkah yang terbaik kuberikan?"
Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, anak Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami telah membaca merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kata, kalimat, ajaran, Taurat yang telah kami dengarkan tadi, yang telah kami baca tadi, itu benar-benar boleh berbuah dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami melakukan akan setiap perintah-perintah Tuhan, sebagaimana yang telah Tuhan ajarkan. Roh Kudus-Mu, tolonglah kami. Tuhan Yesus, anak Allah yang hidup, di tengah-tengah pandemi wabah virus COVID-19 yang kami alami, begitu banyak pergumulan yang kami alami, baik pribadi maupun keluarga demi keluarga. Sungguh, hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka masing-masing. Namun, kami berdoa bersatu hati bersama. Engkau Tuhan Yesus yang hidup. Hanya kepadamu-lah kami berharap. Hanya kepadamu-lah kami memohon. Iman pengharapan kami hanyalah bersandar pada kasih karunia Tuhan. Biarlah tangan-Mu tak kurang panjang untuk selalu menolong kami. Tangan-Mu tak kurang panjang untuk selalu menuntun kami di jalan-Mu. Tangan-Mu tak kurang panjang untuk selalu membukakan pintu berkat bagi kehidupan kami. Membukakan jalan bagi setiap pergumulan masalah kami. Sembuhkan kami yang sakit. Pulihkan kami. Berikan kami kekuatan. Berkati ya Tuhan akan gereja Gemini Immanuel Jakarta Barat dengan pelayanannya. Mulai dari ketua jemaat, pendeta pelayanan, pelsus, komisi-komisi kerja, bahkan anggota jemaat yang ada. Tuhan tilik satu persatu dan berkatilah apa yang mereka kerjakan. Bapa di sorga, bangsa dan negara ini pun kami taruh dalam tangan Tuhan. Mulai dari presiden sampai aparat desa. Biarlah setiap keputusan yang mereka ambil itu boleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, berkatilah persembahan yang kami beri, dan biarlah lewat persembahan tersebut dapat berguna untuk pelebaran pelayanan demi nama Tuhan Yesus Kristus semata. Sungguh masih banyak yang ingin hamba minta, tapi hamba manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan. Namun hamba imani dan percaya, Engkau Tuhan yang mengetahui apa yang ada dalam hati kami masing-masing. Dan doa ini biarlah hamba sempurnakan dengan doa Bapa kami yang Tuhan telah ajarkan, yang saat ini kami akan berdoa sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah ini, diundang untuk berdiri. Kita nyanyikan NKB 143 ayat 1, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Kita menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa
dan dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya.